Kalau kita mulai, konsepnya memang seperti itu. Perbaiki dulu mindsetnya. Harus benar mindsetnya. Bahwa kalau kita kerjakan sesuatu, fokus sama apa yang kita inginkan. Jangan apa yang kita takutkan. Supaya kita lalui ini dengan semangat. Jangan lalui dengan ketakutan. Sekalinya. Akhirnya sesak napas lama-lama. Gara-gara bisnis ini pikirkan. Asam urat milah. Baru gula darah milah semuanya. Gara-gara tertekan jalankan bisnis. Coba kalau yang dia fokuskan selalu apa yang dia inginkan. Lama-lama betul-betul dia cari cara supaya bisa terwujud. Dan saking kuatnya, makanya saya bilang, kasih kuat kita punya purpose dulu. Kasih kuat kita punya purpose. Apa alasan yang kuat kenapa harus sukses. Sampai kalau perlu, kalau urusan dunia tidak membuat kita misalnya semangat, kalau urusan dunia tidak membuat kita semangat, bawa sampai ke akhirat. Jadi kalau kita rasa misalnya, kan ada orang kalau dibilang, kalau sukses kayak ini beli rumah, pasti bangga juga saya di mertuaku, ataukah bagaimana, ataukah senang juga kalau saya bisa kasih bangga. Tapi kalau itu tidak membuat kita jadi semangat, bawa ke akhirat, bahwa kita pasti mati. Waktu kita mati terputus semua amalan. Bahkan setelah terputus semua amalan, masih ada kemungkinan amalan berkurang. Kalau kita banyak dosa sama orang, akhirnya amalan tak diambil. Ada dosa sama orang, amalan tak diambil. Begitu diambil amalan tak habis, ternyata masih ada dosa sama orang, dosanya yang diambil, dosanya yang dikasih ke kita. Akhirnya kita jadi orang yang merugi. Dan tidak bisa bertambah amalan, baru ini ya masih lama ini urusan di alam kubur. Masih panjang sekali sampai hari kiamat. Di hari kiamat lagi masih panjang lagi di alam barzakh. Ini sudah berapa lama gini kalau 60-70 tahun, paling lama 80 tahun. Jadi pastikan waktu kita hidup bikin amalan yang banyak. Bikin amalan yang banyak. Kalau perlu bukan cuma sekedar mesin amal soleh, tapi mesin amal jariah. Dan bagaimana itu semua dibikin itu amal jariah? Kebanyakan hampir semuanya pakai uang. Bikin masjid yang nantinya kasih pahala terus. Siapa yang pernah umroh kan sudah pasti tahu ada di situ wakafnya Utsman bin Affan. Sampai sekarang masih jalan pahalanya. Ya kan, mulai dari dulu dibangun sampai sekarang diwakafkan, masih jalan pahalanya. Bikin masjid yang banyak, baru bikin amalan-amalan nyaman yang begitu kita mati, masih ada juga ini pahalanya terus. Karena kalau kita ukur kita punya amalan dengan dosa, kayaknya kalau saya pribadi terlalu banyak saya punya dosa. Kalau tidak dibantu dengan ada amal jariah yang kita bangun, ya susah. Dan harus diingat, ini yang saya pahami ya, semua ibadah yang bisa dilakukan orang miskin, bisa jadi dilakukan oleh orang kaya. Iya, tapi tidak semua ibadah yang bisa dilakukan orang kaya bisa dilakukan oleh orang miskin ya. Banyak ibadah yang khusus ini untuk orang kaya, tapi ibadahnya orang miskin semua orang kaya juga bisa. Nah, berarti ini dulu, gali dulu dalam diri kita, apa purpose-nya, apa alasan yang kuat, kenapa saya harus kaya raya. Bahkan ya pintu rezeki itu kan, bahkan disampaikan 9 dari 10 pintu rezeki itu, ya dari berdagang. Berarti dari berdagang, jadi besarkan bisnisnya. Bangun jadi amal jariah, kalau kita sudah tidak ada nantinya, ini masih jadi pasif income, jalan terus ini bisnis, dan juga jadi pasif pahala, dapat terus pahalanya. Jadi jangan sekedar yang penting hidup, rugi coba kita ukur sama diri kita sendiri masing-masing semua kan. Banyak orang di luar, kalau di sini tidak ada di orang-orang di luar yang kelihatan terus itu dia punya bisnis, kira-kira kalau kita mati hari ini masih jalan kita tidak besok. Masih jalan kita tidak minggu depan, masih jalan kita bulan depan, atau langsung Tommy tutup. Jangan sampai seperti itu, rugi Jadi bikin jadi pahami semua ini alurnya, diperbaiki dulu mindset dengan benar, harus kuat kita punya purpose, kenapa saya harus kaya. Setelah itu, kalau kuat itu nanti apapun nanti ini tantangannya kita hadapi, karena kita yakin bahwa Al-Quran itu pasti benar, dan di Al-Quran sudah ditulis bahwa semua masalah pasti ada solusinya dan diberikan kepada orang yang mampu menyelesaikan. Dan tidak mungkin diberikan kepada orang yang tidak mampu menyelesaikan. Pasti bisa dia selesaikan, pasti ada solusinya, dan kalau mereka bergerak pasti dirubah nasibnya. Ya kan, bahkan masalah itu kadang sebagai jawaban bagi doanya kita. Dikasih masalah begini karena kita berdoa begini, makanya dikasih seperti ini. Itu bukan sebenarnya untuk menghancurkan kita, tapi untuk membuat kita jadi lebih kuat. Tergantung bagaimana cara berpikirnya kita. Karena Allah itu sebagaimana persangkaan hambanya. Kalau kita bilang dari kenapa begini sekali, seolah-olah Allah itu jahat, betul-betul jahat itu nanti pikirannya kita. Tapi kalau kita yakin ini pasti
diberikan ke saya karena ada hikmah di baliknya. Apapun yang terjadi, takdir Allah itu pasti baik. Kadang kita cuma tidak tahu cara mensyukurinya atau kan tidak lihat hikmah di baliknya kan. Jadi kalau kita sudah sadari seperti itu, ada masalah tenang pergi saja. Karena pasti bisa saya selesaikan, pasti ada solusinya. Dan pasti kalau saya bergerak pasti selesai karena Al-Qur'an pasti benar. Dan begitu juga cara kerja otaknya kalau misalnya ada yang non muslim, jangan bikin fokus sama apa yang kita takutkan. Fokus sama apa yang kita inginkan. Dan kebanyakan kita selalu fokus apa yang kita takutkan. Dan masalahnya otak tidak mengenal kata negatifnya. Dia kenal kata perintahnya. Kita mau bisnis, takut ki gagal, takut ki rugi. Jadi akhirnya ada di pikiran gagal, rugi, bangkrut. Gagal, rugi, bangkrut. Otak akan wujudkan sesuatu yang kita terus pikirkan. Kalau kita pikirkan besok 10 juta harus ada, enggak boleh tidak ada. 10 juta, pokoknya 10 juta, 10 juta ada dilihat, 10 juta ini kapan? Oh baru 3 juta ini 10 juta. 10 juta terus muncul di kepala kita, terwujud. Otak cari solusinya. Atau seperti biasa itu anak-anak saking maunya mainan, ada mainan yang mau sekali beli, saking maunya dia beli sampai terbawa mimpi, sampai akhirnya disuruh sama orang tuanya bilang, ku bersihkan pen tapi belikan tapi belikan ini, tapi kan, mungkin ku piji-piji, mungkin ku pokoknya itu terus lama-lama terwujud. Karena fokusnya untuk terwujud itu, pokoknya anak kecil saja bisa buktikan kalau betul-betul dia bilang, mungkin saya sapu ini halaman, tapi belikan dari iya ada tompi yang penting dia ulang terus, belikan deh. Jadi perbaiki cara berpikir.